Halo bro, ngopi dulu lah. Kita lanjut lagi cerita tentang Boya Harumichi. Suatu siang, Boya Harumichi sedang merintih di toilet umum karena perutnya mules. Setelah beberapa kali bongkar muat, dia berjalan keluar dan menegur seseorang bertopi sedang duduk di atas skuternya. Tahu-tahu Boya dikagetkan satu orang lainnya yang berbadan tinggi besar sudah ada di belakang Boya. Pria bertopi itu berjalan mendekat. "Hei, apa kau tinggal di sekitar sini? Kami tinggal di pinggiran kota dan mendengar gosip kalau ada monster di dekat sini." Boya tersenyum berpikir kalau dia adalah sosok yang lagi dibicarakan ini. Tapi senyumnya hilang pas dengar orang bertopi itu bilang kalau yang mereka cari adalah Rindamen. Muka Boya Harumichi langsung sebal. Dia memanggil keduanya buat mendekat, lalu mengatai keduanya idiot dengan suara keras tepat di telinga. Boya berjalan pergi sambil mengomel, tapi si topi tidak terima. Dia maju menyerang, tapi bisa dihindari sama Boya. Si badan besar memegangi temannya dan menenangkan agar tidak gampang emosi. Tapi baru dia tenang, Boya malah sudah mengejeknya. "Hei kepala kotak, kenapa kau menahannya? Aku perlu ngasih pelajaran si idiot ini." Tapi gini yang emosi masih badan besar. Dia melempar temannya buat minggir lalu menyerang Boya dengan berteriak, "Kepalaku tidak kotak!" Sebuah tendangan berbahaya nyaris kena muka Boya. Begitu pemukulan kerasnya yang bikin sebuah papan informasi langsung meleot. Si topi menahan badan Chiaki, nama orang besar barusan. Dia teriak ke Boya buat minta maaf karena temannya ini akan emosi kalau dikatain kepala kotak. Chiaki masih terus maju dengan marah, sedangkan perut Boya malah mulus lagi. Demi urusan lebih penting, Boya Harumichi meminta maaf sambil berjalan ke toilet. Di situ baru Chiaki bisa tenang. Dia juga minta maaf karena sudah lepas kendali, sedangkan si topi jadi penasaran karena baik serangan kejutan miliknya maupun tendangan Chiaki berhasil dihindari sama orang barusan. Tak berapa lama si topi sudah bikin ulah sama orang lain. Dia kesal karena pertanyaannya tidak dijawab. Chiaki menenangkan si topi yang bernama Osamu itu. Tapi Osamu bilang kalau dia cuma ingin tahu di mana bisa ketemu sama Rindamen. Orang yang dipukulnya tadi bilang kalau Rindamen ada di susuran, jadi tidak ada di sekitar sini. Tapi dikatakan juga, meski Osamu ke susuran, belum tentu ketemu Rindamen karena kabarnya dia lebih sering bolos daripada masuk sekolah. Chiaki mengajak Osamu buat pulang saja, tapi si topi bilang kalau daerah mereka itu terlalu kecil sampai-sampai tidak ada lagi lawan. Dan dia bosan karena keadaannya sangat damai. Saat keduanya lagi ngobrol, orang yang barusan mengancam Osamu dan Chiaki kalau dia akan kembali buat membalasnya. Osamu dengan santai bilang akan menunggu dan menyuruh orang itu membawa seseorang yang lebih bernyali. Chiaki khawatir kalau yang datang malah orang banyak, tapi Osamu menenangkan mereka akan lari kalau yang datang banyak orang. Di lain tempat ada Boya yang mampir ke warung bento. Saat dia menunggu pesanannya dibungkus, ada seorang bapak-bapak membawa map bertuliskan balai kota. Segera saja Boya ngomel-ngomel ke orang itu dan komplain tentang tisu toilet yang habis. "Aku warga yang baik, membayar pajak setiap kali beli rokok, memungut kaleng bekas yang tercecer di jalan, tapi kenapa pas aku di toilet umum malah tidak ada tisunya?" Lalu seseorang menegur Boya buat tidak ribut di depan warung, dan orang itu adalah Rindamen. Boya kaget dan kesal bertanya kenapa Rindamen ada di sini, dan dijawab tentu saja lagi bekerja. Rindamen gantian nanya kenapa Boya ngomel-ngomel tentang tisu dan kotoran. Dengan kesal Boya tidak menjawab tapi menyambar pesanannya, lalu pergi dan ngomong kalau si bapak dari balai kota itu yang akan membayar pesanannya. Boya berjalan pergi sambil masih bersungut-sungut.
Lindaman cuma melihat adik kelas sekaligus rivalnya itu dengan tersenyum. Lalu dia menagih bayaran ke petugas balai kota tersebut yang tidak berani menolak ke Lindaman. Sementara itu, Chiaki dan Osamu masih belum pergi. Chiaki kena omel Osamu karena selalu bersikap takut, padahal Osamu tahu kalau Chiaki ini kuat. Dan datanglah orang tadi sambil membawa Maruken. Tidak panjang lebar basa-basi, Osamu langsung menendang Maru, yang bikin tangan Maruken kesemutan pas menahan. Lehernya tertangkap sama Osamu, lalu tendangan lutut mengenai perut. Meski begitu, Maruken sempat membawa sebuah pukulan ke muka Osamu. Chiaki sempat panik, tapi Osamu bilang kalau barusan cuma menyerempet saja. Maruken nanya siapa nama lawannya itu, tapi dijawab Osamu kalau dia akan ngasih tahu apabila Maru bisa mengalahkannya. Di tempat lain ada Boy Harumichi yang mau menyantap bento, tapi dia jadi kesal karena ada tulisan idiot pakai mayones di dalamnya. Dia kesal karena yakin ini pasti ulah Lindaman. Tapi Boy menenangkan diri dan bilang kalau makanan tidak salah. Dia berniat tetap menyantapnya, tapi segera kebingungan karena tidak menemukan sesuatu yang penting, yaitu sumpit. Pertarungan Maruken dan Osamu masih berlangsung. Terlihat Osamu lebih unggul, dia berhasil mendarahkan beberapa serangan. Lalu satu tendangan keras mementalkan Maruken sampai menabrak dan menghancurkan tembok. Chiaki panik karena dirasa temannya kelewatan. Tapi mereka malah dikagetkan sama suara Maruken yang ternyata belum kalah, meski kepalanya mengalir darah. Pertarungan dilanjutkan, kini giliran Maruken yang berhasil menyerahkan serangan telak ke muka dan badan Osamu bertubi-tubi. Sampai badan Osamu terpental jauh dan menghantam aspal dengan keras. Maruken menyuruh Osamu berdiri lagi, tapi orang itu menyerah dan menerima kekalahan. Lalu muncul Kakuken yang memandang curiga ke arah Chiaki dan Osamu. Tapi Maruken malah curiga ke Kakuken yang menutupi rambutnya pakai topi. Mendengar itu, Kakuken dengan bangga membuka topinya dan menunjukkan potongan rambut baru yang di bagian belakang dibentuk huruf kanji. Semua orang merasa itu sangat aneh, tapi beda sama Maruken yang langsung merasa kalau gaya rambut Kakuken sangat keren. Lalu Osamu memperkenalkan dirinya dan juga si badan besar Chiaki. Setelah tahu nama kedua duo Kurosaki ini, dia bertanya, apa keduanya yang terkuat di area sini? Kakuken dan Maruken langsung diam tak menjawab. Keempat orang itu langsung mampir ke sebuah minimarket, di mana Osamu menraktir mereka semua minum Coca-Cola. Jadi ada orang yang lebih kuat darimu, padahal kalian super kuat. Dipuji begitu, Kakuken langsung merasa senang, dan Maruken menceritakan tentang pendiri serta ketua aliansi Kurotaki, Bulldog dari SMA Takia. Meski Maru dan Kaku mengaku belum pernah kalah satu kali pun dalam duel melawan Bulldog, tapi mereka sepakat Bulldog punya sesuatu yang tidak mereka miliki buat jadi seorang bos. Lalu si duo itu mengajak Osamu dan Chiaki buat menemui Bulldog. Sesampai di SMA Takia, Osamu dikejutkan sama betapa murid-murid di situ sangat menghormati dua orang teman barunya ini. Sampai mereka diketemukan sama Bulldog. Osamu bahkan cuma sekali lihat langsung mengakui kalau Bulldog memang punya aura sebagai bos. Lalu atas permintaan dari Osamu, Bulldog menyuruh salah satu anak buahnya buat menjelaskan nama-nama orang kuat yang ada di sini. Dimulai dari aliansi Kurotaki, ada Bulldog, Kakuken, dan Maruken. Lalu ada Yagisawa Akira dari SMA Sukamoto dan Hirajima Shingo dari Nanamori Industrial. Juga ada Uesugi Ryohei dari SMA Aida. Lanjut ke area lainnya, SMA Susuran dengan posisi top diisi sama Boya Harumichi. Ada juga trio Ebisuka, Hiromi Honjo, dan Makoto meski jauh dari sorotan. Di situ juga ada monster tak terkalahkan, Lindaman. Lalu di luar SMA Susuran ada Kuno Ryushin. Meski kalah dari Boya Harumichi, tapi tidak bisa dihilangkan begitu saja. Masih ada nama Ishikawa dari Kawada 2 dan Kikawa Brother dari Hadani.
Lalu tahu-tahu ada murid Kurosaki yang mengabarkan tentang Yakisawa dari Tsukamoto dan Hirajima dari Nanamori yang bergabung menantang aliansi Kurotaki. Bahkan katanya menantang buat duel 1 lawan 1, menentukan aliansi mana yang terkuat. Bulldog bilang jangan khawatir karena dia sudah siap meladeni tantangan tersebut. Sepulang dari pertemuannya dengan Bulldog, Osamu dan Chiaki masih membicarakan sosok bos aliansi Kurotaki itu. Meski tidak bisa dijelaskan, tapi Osamu berpendapat kalau Bulldog memang sangat mengagumkan. Di lain tempat ada Boya Harumichi yang setelah kenyang makan bento malah ketiduran di bangku taman di bawah langit malam bertabur bintang. Berita tentang pertarungan antara aliansi Kurotaki melawan aliansi Tsukamoto Nanamori sudah menyebar ke seluruh kota. Di susulan ada Yasuda yang bersemangat mengajak teman-temannya buat nonton. Hiromi tidak keberatan menyetujui ajakan Yasuda itu. Sedang Boya sama Mako malah lagi sibuk main samgong. What? Boya yang kalah berulang-ulang jadi kesal dan membalik meja. Kedua orang itu pun ribut kayak anak kecil jadinya. Tapi yang tidak diketahui banyak orang, kalau Tsukamoto dan Nanamori menyiapkan joki buat duel itu, yaitu Tsuyoshi, sepupu dari Yakisawa yang datang sama kakaknya Takeshi. Mereka berdua dipanggil Isi Brother. Mereka berasal dari luar Toarushi, dan yang juga tidak diketahui, Isi Brother ini lagi kabur setelah geng mereka yang berjumlah 100 orang dikalahkan sama satu kelompok yang cuma terdiri dari 5 orang saja. Sang kakak punya ide buat menguasai daerah ini dan mengumpulkan pasukan buat membalas dendam. Di hari penentuan, Wilgoku sudah penuh sama para penonton. Ada juga Ishikawa dari Kawada 2 yang tidak gabung ke aliansi manapun. Datang juga Osamu dan Chiaki bersama beberapa murid Yurikawa Soft. Kerumunan di situ langsung ribut pas lihat ada rombongan susuran yang dipimpin sama Hiromi. Mendengar nama susuran, Osamu bertanya ke orang di situ, yang mana Boya Harumichi? Osamu dikasih tahu kalau Boya Harumichi berambut pirang, jadi Osamu akan langsung tahu kalau Boya datang. Kemudian datang rombongannya Bulldog dan kawan-kawan. Boya Harumichi sendiri belum datang ke tempat itu karena dia masih bingung mencari skuternya, padahal kunci sudah ada di tangannya. Dia kemudian berpikir buat pulang saja karena malas jalan kaki. Tahu-tahu dia melihat rombongan motor ke arahnya. Segera saja Boya Harumichi menghadang di tengah jalan. Rupanya itu adalah Ryushin dan 2 orang armamen lainnya. Begitu tahu mereka juga ingin ke arah yang sama, Boya langsung mau nebeng. Ryushin pun tidak keberatan dan bersedia memboncengkan Harumichi. Di kuil Kokoku ada Hirajima Shingo yang bilang kalau pihak yang kalah harus membubarkan aliansinya dan bergabung ke pihak yang menang. Bulldog tidak menanggapinya, hanya tersenyum dan bilang untuk segera mulai pertarungannya sambil dia maju melepaskan bajunya. Lalu muncullah Tsuyoshi yang badannya bahkan lebih besar dari Bulldog. Dia meremehkan lawannya dengan mengatai Bulldog dengan sebutan babi. Tapi Bulldog tidak mau kalah mental. Dia bilang Tsuyoshi mirip anak babi karena akan kalah dari dirinya. Semua orang terlihat tegang menonton pertarungan yang sebentar lagi akan dimulai. Akhirnya pertarungan pun dimulai, tapi terlihat Bulldog terdesak dengan serangan-serangan dari Tsuyoshi. Bahkan Bulldog sampai terpental ke belakang. Tapi dia tidak menyerah. Langsung Bulldog menubuk badan lawannya. Tapi Tsuyoshi cuma terdorong sedikit dan malah menghantam punggung Bulldog. Melihat lawannya jatuh ke tanah, Tsuyoshi jadi gampang menundangi badan Bulldog.
Bahkan saat Bulldog kembali berdiri, dia dipukul sampai menabrak pohon. Bulldog tidak menyerah, dia kembali maju lagi dan menanduk dada Tsuyoshi. Tapi kembali Tsuyoshi mendesak Bulldog dengan keunggulan fisiknya. Semua pendukung Bulldog terlihat geram dan cemas melihat dia berkali-kali dipukul jatuh meskipun bisa bangkit lagi. Lalu di satu kesempatan Bulldog berhasil memukul dagu Tsuyoshi dengan keras. Meski tidak cukup merobohkan badan besar itu, tapi cukup bikin Tsuyoshi tertekan. Dengan marah, si badan besar bangkit dan menendang sebatang pohon sampai mematahkannya. Bulldog tidak mau kalah, dia berjalan ke sebuah pohon dan memukulnya dengan keras. Sayang, pohonnya baik-baik saja, tapi malah dia yang kesakitan. Marukan dan Kakugan sampai malu melihatnya. Bulldog maju menyambut Tsuyoshi sambil teriak kalau dia juga malu. Di tempat lain ada Takeshi Ishii yang mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan mereka datang memburu Ishii Brother ke Toarushi. Bulldog dan Tsuyoshi lanjut saling serang. Beberapa kali Bulldog kena hajar, sedangkan Bulldog terus mengincar perut Tsuyoshi yang sebelumnya dia tanduk pakai kepala. Muka Bulldog terlihat lebih babak belur, tapi dia tetap saja bangkit berdiri meski berkali-kali jatuh ke tanah. Sedangkan Tsuyoshi mulai kerasa sakit di bagian dadanya. Lalu satu kesempatan tandukan kepala keras kena ke Tsuyoshi lagi dan membuat keduanya roboh bersamaan. Kenapa bisa Tsuyoshi roboh? Karena bagian dada, apalagi ulu hati, kalau kena pukul itu sakit banget bro. Kalau nggak percaya cobain aja sana. What? Semua orang tegang melihat kedua orang yang bertarung, belum juga ada yang bangkit berdiri. Lalu terdengar teriakan menyuruh Bulldog berdiri. Dan itu adalah Boy Harumichi yang datang bersama rombongan Ryushin. Ishikawa kaget mendengar nama Boy disebut, apalagi Osamu dan Chiaki yang baru sadar kalau orang mindset yang mereka temui sebelumnya adalah Boy Harumichi, jagoan dari susuran. Banyak orang juga kaget melihat Boy datang bareng Ryushin, padahal belum lama ini mereka berdua bermusuhan. Bahkan mendengar kalau Boy memanggil Bulldog dengan sebutan brother. Apalagi pihak Tsukamoto yang cemas kalau susuran datang buat membantu Bulldog. Lalu semua orang berteriak melihat Bulldog berusaha buat bangkit berdiri dengan susah payah. Dan didukung teriakan-teriakan penyemangat, akhirnya Bulldog berdiri dan mengklaim kemenangannya. Boya menyadari kehadiran Osamu dan Chiaki dan langsung ingat di mana dia meninggalkan skuternya. Dengan seenaknya Boya menarik tangan Ryushi memintanya buat mengantarkan dia ke tempat skuternya berada. Selesai pertarungan, Kakugan dengan emosi menuntut pihak lawan buat mengikuti kesepakatan sebelumnya. Tapi Bulldog bilang tidak perlu, karena dia datang cuma untuk menanggapi tantangan saja. Lagi pula menurut Bulldog, kalau aliansi Kurotaki berniat menambah jumlah teman, bukan pasukan. Karena kalau dipaksa bergabung pun tidak akan baik. Lalu semuanya pun membubarkan diri. Besoknya ada Takeshi yang ngobrol sama Yagisawa, tidak percaya Tsuyoshi bisa kalah 1 lawan 1 kemarin. Takeshi bertanya apa sepupunya itu akan bergabung ke Bulldog, tapi Yagisawa cerita tentang Bulldog yang tidak memaksakan kesepakatan untuk bergabung. Di situ juga ada Hirajima yang diam saja dari tadi. Lalu dia ngomong kalau aliansinya sama Yagisawa tidak perlu dilanjutkan. Bahkan Hirajima mengagetkan dengan bilang kalau dia akan gabung ke aliansi Kurotaki. Hirajima cerita kalau dia kagum sama Bulldog yang pantang menyerah meski berkali-kali dijatuhkan sama Tsuyoshi. Hirajima punya keyakinan kalau Bulldog akan jadi orang besar
yang tidak akan bisa mereka tandingi lagi. Hirajima juga mengajak Yagisawa buat bergabung ke Bulldog. Di SMA Kawada 2 ada Ishikawa yang memanggil teman-temannya buat berkumpul. Ishikawa bertanya apa mereka akan mengikutinya apapun yang terjadi, dan dijawab tentu saja. Lalu pentolan Kawada 2 itu bilang akan melempar sepatu, dan kalau nanti mendarat dengan bagian atas yang kelihatan, mereka akan bergabung ke Bulldog. Sedang kalau bagian telapaknya yang menghadap ke atas, maka Kawada 2 tidak akan bergabung ke pihak manapun. Dan tanpa menunggu persetujuan teman-temannya, Ishikawa melemparkan sepatunya. Tapi malah jatuh sampai ke bawah, padahal mereka sedang ada di rooftop gedung sekolah. Beberapa murid segera turun ke halaman sekolah mencari-cari di mana sepatu Ishikawa itu jatuh. Tak lama seseorang berteriak kalau itu bagian atas yang kelihatan. Ishikawa tersenyum senang, dan besoknya dia menemui Bulldog. Lalu Hirajima pun datang menemui Bulldog juga. Tapi ternyata sebelum mereka ada Osamu dan Chiaki yang lebih dulu menyatakan Yurikawa Shot bergabung aliansi Kurotaki. Sayangnya, Hirajima tidak berhasil membujuk Yagisawa ikut bergabung. Dan aliansi Kurotaki cuma dalam waktu sebentar sudah jadi kelompok besar yang terdiri dari 5 sekolahan. Oke semuanya, sampai sini dulu ya cerita dari Boya Harumichi. Seperti biasa jangan lupa supportnya, di subscribe, di like, dan di komen juga. Akhir kata dari saya, arigatou gozaimasu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hurra!